meresahkan pegawai atau anaknya sendiri menjadi tumbal, dan jin ini adalah itu siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita akan mengeksplor salah satu rumah terbengkalai. Dan infonya rumah ini tuh bekas rumah makan juga, dan terbengkalai sudah lama, sekitar tahun 2006. Informasi dari warga sekitar kalau selama rumah makan dibuka ini sering ada tumbal, dan tumbal terakhir itu infonya anak kecil ya. Nah, biar tidak berlama-lama, kita akan masuk untuk mengeksplor atau melihat kondisi rumah yang pernah dijadikan rumah makan ini. Oke, di sini ada salah satu wapak, cuman ini buat menarik rezeki, cuman hukumnya negatif ya. Makanya di sini kebanyakan terjadi tumbal gitu. Ya udah, untuk itu kita akan coba masuk ke dalam buat melihat semua yang ada di dalam sana. Oke, seperti ini kondisi awal kita masuk. Di sini ada ruangan kosong juga. Cukup lumayan luas ya guys untuk rumah bekas rumah makan ini. Di sini ada sofanya. Nah, yang menurut kamu di daerah sini itu sosok atau jin apa yang paling dominan? Secara penglihatan sih jin yang selalu dominan di sini adalah kuntilanak sama pocong. Terus cuman di sini ada salah satu siluman yang menguasai tempat ini, yaitu adalah siluman ular. Yang ini yang dulunya itu dia bekas bersekongkolnya antara manusia sama jin, yang itu makanya di sini siluman ular. Jadi setiap tahunnya itu banyak terjadi tumbal di dalam rumah makan ini. Setiap tahun diambil pegawai-pegawainya banyak gitu. Makanya dari itu tempat-tempat yang begini dihuni kuntilanak, pocong, genderuwo, dan siluman. Oke, untuk itu coba kita telusurin lagi yang ada di sekitaran sini. Jangan sampai semoga aja ada penampakan-penampakan dari mereka mau masuk ke kamera gitu. Oke, kita coba ke daerah sebelah kanan sini ya. Nah, untuk tumbal itu kan biasanya supaya laris ya, untuk pelaris seperti itu. Nah, kan bisa menggunakan hewan. Kenapa mesti tumbalnya manusia gitu? Ada alasan tertentu atau bagaimana? Kenapa? Ya, jadi hukumnya itu dua, ada hewan, ada manusia. Kenapa manusia? Biar lebih mempercepat proses mengalir rezekinya gitu. Atau rezekinya itu rezeki yang cepat untuk mengalir gitu. Kalau pakai hewan itu prosesnya agak lama gitu. Berarti lebih cepat menggunakan penglaris dengan darah manusia dibandingkan dengan darah hewan. Iya. Nah, itu cepat. Proses itu tumbalnya tiap tahun atau tiap apa tuh, ada waktu tertentu? Itu tiap tahun. Setiap tahun. Kalau di bulannya biasanya dia ngambilnya bulan Desember. Desember ya. Desember biasanya. Nah, ini kan lumayan besar bekas rumah makan ini, dan memiliki penglaris dengan darah manusia. Tapi kenapa bisa terbengkalai seperti ini? Padahal kan kalau dipikir laris ya harusnya makin besar tempatnya. Jadi kenapa bisa terbengkalai? Karena dulunya laris, karena dia punya penglaris. Karena emang kita dapat informasi dari warga bahwasanya ini ketahuan karena dia pakai tumbal. Jadi ketahuan, jadi berbondong-bondong warga di sini mengerumuni rumah makan ini buat rumah makan ini pemiliknya diusir sama warga karena ketahuan dia memiliki tumbal. Karena setiap
setiap tahun itu berganti terus pegawainya, dan termasuk anaknya sendiri yang dijadiin tumbal. Jadi warga-warga di sini pada ketahuan sama warga-warga yang di sini, jadi meresahkan warga di sini, jadi diusirlah pemilik restoran ini. Maka dari itu jadilah padahal lagi jaya-jayanya, lagi naik-naiknya, tapi emang jalurnya tidak baik, jadi terbengkalai lah rumah makan ini. Makanya banyak sekali pergesekan dari aura-aura negatifnya lumayan pengap di dalam rumah makan ini. Oke, oleh karena itu coba kita telusurin lagi yang ada di sekitaran rumah makan ini. Coba kita ke kanan sini nih. Saya nggak tahu ini ini dapur kayaknya ya. Ini dapur yang ada di lantai bawah ya kan, di atas juga tuh ada dapur juga gitu. Berarti dapur ini tempat mereka masak untuk jualan ya, untuk rumah makan ini ya, seperti itu. Dan kayaknya dapur di sini juga itu cukup lumayan sangat luas ya. Iya. Di sini kondisi dari dapurnya lumayan sedikit ada pergesekan dari di lokasi dapurnya ini ya. Nah, menurut kamu penunggu yang berada di dapur ini tuh jenisnya seperti apa? Atau di sini kosong, tidak ada sama sekali, atau hanya di luar saja? Yang khusus di dapur ini yang sering pulang-pulang mondar-mandir seperti itu ya? Gitu ya, itu kuntilanak di sini, di atas sini. Ini kuntilanak nih yang sering mondar-mandir di sini. Dan sekali lumayan energinya. Dan nanti kita coba melakukan satu pembuktian, semoga aja ada. Itu salah satu, nggak tahu itu di atas kayaknya itu kan, ini kan bertingkat ya. Mungkin di atas itu ada salah satu siluman yang pernah bersekongkol sama pemilik usaha ini. Berarti selain menggunakan tumbal manusia itu, menggunakan jin juga sebagai bantuannya atau bagaimana? Nah, ketika kita melakukan satu tumbal itu, otomatis jin ikut campur dalam proses usaha ini gitu. Rumah makan ini biar laris, karena jin yang dia gunain ini adalah salah satu jin yang nanti pegawai atau anaknya sendiri yang jadiin tumbal. Jadi jin ini adalah itu siluman gitu. Sebenarnya itu siluman gitu. Siluman yang pernah bersekongkol sama si pemilik usaha ini. Berarti semakin banyaknya tumbal, usahanya akan semakin laris. Semakin laris. Nah, dan kondisi di bagian dapur juga ini cukup lumayan sudah parah ya. Iya. Karena mengingat kembali terbengkalainya tuh sudah cukup lama. 2006. Sejak tahun 2006. Nah, di sini ada banyak ruangan-ruangan. Entah ini ruangan apa ya? Itu di situ ada WC kalau nggak salah. Tapi gimana kita cek dulu. Saya kan belum cek lokasi. Tapi kita cek di sini kalau nggak salah sini WC. WC yang kecil-kecilan gitu ya. Coba kita cek dulu di sini. Apakah ini benar WC atau bukan? Karena ini dapur lagi nih, dapur. Oh, ternyata emang benar ini WC. Cuman bukan WC buat ini ya. Oh benar nih, ini cuman WC cuman buat buang air kecil doang di sini. Kamar mandi. Kamar gitu ya? mandi. Ini kan biasanya tembok nih di sini. Nah, di sini masih ada tertinggal kopi. Nih di sini tembok nih. Ya kan. Nah, kondisinya begini nih, kondisi dari
lantai bawah yang daerah dapur gitu ya. Oke, sekarang kita coba buat nelusurin yang daerah sini ya. Ini ada salah satu apa ini? Ini ada salah satu kepala. Tahu kepala apa dia? Oke, sekarang kita ada di lantai di ruang tengahnya ya. Nanti coba kita sebelah sini kiri nih. Coba kita sebelah kiri, yang sampai ada penampakan. Oke, ini kayak kamar ya, modelnya kayak kamar ya. Kamar, terus di samping ini ada WC juga. Kayaknya ini memang kamar deh, memang kamar pemilik rumah makan ini ya. Dan kamar mandinya cukup lumayan besar guys. Ada wastafel juga. Pintunya entah diambil sendiri sama pemiliknya atau ada maling ya yang ambil. Nah, menurut kamu ini ruangannya sangat besar, kamarnya sangat besar. Ada nggak sosok yang bermukim di ruangan ini? Kalau untuk yang bermukim sih saya belum dapat ini ya, belum dapat apa yang bermukim di sini, belum melihat gitu. Tapi kalau yang daerah sana tadi emang si kuntilanak itu sering mondar-mandir gitu. Dan juga coba nanti kita cek ke atas, semoga juga ada penampakan dari si makhluknya ya. Karena si makhluknya ini susah banget nih buat masuk ke dalam kamera kita. Nanti coba kita naik ke atas, semoga aja ada penampakan dari si makhluk gaibnya gitu, termasuk salah satu silumannya gitu. Saya nggak tahu ini siluman ularnya ini luar biasa juga energinya. Kalau besar energinya. Siluman ular di atas itu. Oke, siluman ular yang kamu maksud itu dia berada di posisinya di sebelah mana? Di atas. Di lantai 2. Di 2. Dia itu berada saat masih aktif rumah makan ini atau setelah terbengkalai? Masih aktif. Karena itu dia si mereka yang pemilik usaha ini bersekongkol sama siluman ular ini gitu. Oke, berarti dia dibantu juga dengan siluman ular itu. Nah, pemiliknya ini kan sudah pergi, mungkin buka usaha lain atau bagaimana. Kenapa dia tidak ikut dengan pemiliknya yang lama? Kenapa dia setelah ini terbengkalai, kan sudah cukup lama ya, sekitar 2006. Kenapa ularnya tidak ikut dengan pemiliknya? Kurang tahu juga, kemungkinan udah putus, jadi mungkin pemiliknya udah nggak mau lagi karena kejadiannya si anaknya itu sendiri yang jadi tumbal. Mungkin dia udah nggak mau lagi bersekongkol sama yang namanya jin karena merusak dirinya sendiri gitu. Putus dalam artian putus perjanjian. Putus perjanjian. Jadi kalau putus perjanjian itu kan biasanya harus ada lagi yang dikorbankan. Oke, dia intinya atau mungkin ya dia marah karena yang jadi tumbal terakhir tuh anaknya sendiri. Apa sebelum dia buat perjanjian itu tidak ada informasi dari dukunnya atau apa kalau begini-begini atau gimana yang akan jadi tumbal keluarga sendiri? Biasanya itu ada syarat yang harus dijalankan gitu. Ada syarat yang harus dijalankan, yaitu siapapun yang mau menjalankan syarat ini harus terima. Jadi si pemilik usaha ini mampu menjalankan syarat itu tanpa terkecuali. Ketika si pemilik usaha ini mungkin udah mulai akan ada rasa bosan juga, udahlah saya nggak mau lagi main-main ginian, udah terakhir lah udah anak saya gitu. Makanya si
jin yang bermukim di sini atau siluman ini masih tetap di sini karena lumayan bagus kan untuk dijadiin rumah gitu, untuk menjadi suatu kerajaan di dalam rumah ini gitu, bekas rumah makan ini. Oke, nanti untuk nggak lama-lama coba kita naik cek di atas ya. Semoga aja ada sesuatu yang bisa kita dilihat-lihat di atas. Di sini ada apa aja? Kalau di sini nggak ada apa-apa, cuma tempat-tempat mereka mondar-mandir doang nih. Nah, di sini kayak bekas relief-relief gitu ya, taman-taman kecil. Cantik. Kolam ikan nih, kolam ikan. Bekas kolam ikan. Oke, mungkin kita langsung naik ke lantai 2 saja atau bagaimana? Iya. Sekarang kita coba naik nanti. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak? Kayak ada suara jalan cepat. Kamu nggak dengar? Kayak suara jalan apa ya? Ular kayaknya. Ular ya? Iya. Cara jalan. Dia kayak melata gitu bawain jalannya ya. Coba kita naik ke atas. Karena saya naik ke atas ini langsung merinding. Daerah kepalanya kayak berdiri rambutnya. Nah, di sini ada salah satu boneka ya. Ini kayaknya boneka anak kecil ya. Ini boneka anak kecil nih. Tuh, kan? Ya bang, di sebelah kanan ini saat kita naik ada ruangan juga. Ini ada ruangan. Ini kamar atau apa ya? Ini kamar ini. Ini kayaknya kamar buat anak kecil nih. Oke, ini kamar buat anaknya ya, dari pemilik rumah makan ini. Dan masih ada perabot-perabot sebagian. Ini kepala atau apa ya? Tanah ya? Bekas. Tanah. Dan masih ada spring bed juga. Oke. Kita akan keluar, coba. Di sini ada ruangan kecil juga. Iya, ada ruangan kecil. Oke, kondisinya seperti ini. Di sini ada beberapa ruangan juga ya. Ada beberapa ruangan, 1, 2, 3, 4. Sama di dalam sama sini. Jadi salah satu si siluman ular ini bermukim yaitu di dalam sana. Di ruangan mana? Ruangan mana dalam? Itu ada salah satu tempatnya dia bermukim. Oke, apa itu ruangan khusus atau cuman sekedar tinggal atau bagaimana? Ini sebenarnya ruangan khusus ini buat si silumannya ini. Oke, sebelum kita masuk ke ruangan khusus, coba kita Cek dulu di dalam ruangan ini. Apa, gitu. Di sini ada 2 ruangan, kita masuk. Di sini ada salah satu ruangan tadi itu. Udah kayak begini modelnya ya. Aromanya ngap banget ya. Aromanya kurang enak. Dan juga ini ada piring-piring yang udah terbengkalai. Piring-piring ada macam-macam nih. Ada piano anak kecil, ada piano anak gede, ada tempat masak air, dan masih banyak lagi perabotan-perabotan buat bekas dari rumah makan ini gitu. Ini aja jajanan-jajanan masih ada ya. Jajanan-jajanan, permen, apa semua jajanan itu. Permen? Masih permen. Ini permen zaman dulu ya kayaknya ya. Permen masih banyak toplesnya dan semua toplesnya masih penuh. Berarti
ini seperti dia meninggalkan tempat ini itu secara mendadak atau bagaimana? Karena kalau dilihat permen masih dalam tempat yang rapi dan masih rapat gitu ya. Dan di sini ada toples-toples kecilnya juga, tupperware kecil. Mangkuk sebagian pecah tapi sebagian masih bagus. Ini ditinggalkan begitu saja ya. Jadi seperti mereka pergi secara mendadak. Atau ada alasan lain mungkin menurut kamu seperti apa? Kenapa dia meninggalkan tempat ini? Si pemilik usaha ini langsung begitu aja meninggalkan tempat ini karena banyak yang warga yang berdatangan gitu. Jadi udah nggak sanggup lagi, jadi langsung diusir secara hari itu juga karena ketahuan karena pemilik usaha ini melakukan salah satu bersekongkol sama jin. Oke, kita akan ke ruang sebelah. Semoga aja ada banyak penampakan. Oke, sebelum meninggalkan ruangan ini saya penasaran dengan lokasi atau ruangan ini karena aromanya itu cukup pengap dan kayak aroma bagaimana ya? Sebenarnya di ruangan ini energinya lumayan, cuman ini cuman mereka doang aja yang mondar-mandir juga si silumannya ini. Kadang-kala si pocong, genderuwo, kuntilanak juga bisa naik ke atas sini gitu. Jadi si siluman inilah yang membawa aromanya si siluman ini yang kuat gitu. Oke, berarti sudah menjadi tempat mereka beraktivitas ya di ruangan ini. Iya. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelah. Jadi kita akan coba ke ruangan ini. Ini ruangan kosong, auranya sama-sama juga. Ini ruangan kosongan. Kayaknya kita nggak usah masuk ya. Kalau atapnya masih lumayan bagus, belum ada rusak. Berbeda dengan ruangan yang di bawah di lantai 1. Oke, di sana ada ruangan apa aja? Di sini, nah ini tempat dia. Nah, ini baunya udah beda ya. Nah, tadi kan menurut kamu di daerah sini ada ruangan khusus. Ruangan khususnya itu di bagian mana? Ini ruangan khususnya. Oke. Nih, kita perlihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ruangan khususnya. Buat ruangan khusus buat makhluknya seperti itu atau bersemedi atau bersemedi sama itu buat sama jinnya gitu. Ruangannya tidak terlalu besar ya, cuma sekitar 3x4 seperti itu untuk ukurannya. Ukurannya 3x4 nih, buat semedi doang. Sekarang makhluk yang berada di dalam ruangan ini ada atau sudah pergi atau memang masih berkeliaran atau benar-benar menetap di ruangan ini sampai saat ini? Ini sekarang dia turunnya ke bawah nih, ke kolam tadi. Ke kolam tadi ya? Oke. Kolam tadi. Nah, di sini juga ada satu ruangan. Oh, ini ruangan apa? WC kayaknya. Kondisinya rusak parah ya. Ini juga kecil ya, bukan mungkin kamar mandi ya buat para tamu atau customer atau apa, saya juga kurang tahu. Oke, kayaknya di sini sudah semuanya kita explore dan di sini juga hanya kamar mandi. Oh, di sini ada ruangan lagi. Salah satu ruangan ya. Coba kita cek ruangan ini. Wah. Waalaikumsalam.
Sini ada 3 ruangan, yang 2-nya ini sama kayak ukuran yang tadi. Oh ini balkon. Ini balkon ya. Udah rusak parah juga ya guys. Ini balkon ya. Tuh, jagalah kebersihan, tolong rapikan kembali. Di sini ada 1 ruangan tuh. Ada ruangan lagi, awas. Kayaknya banyak ruangan yang ukurannya hanya 3x4 ya. Rata-rata pada ke bawah semua. Oke, tiba-tiba ada bau amis ya. Nah, menurut kamu aroma itu? Ini aroma siluman ular nih. Siluman ular. Oke, nah mungkin cukup ya explore kita malam ini di bekas rumah makan terbengkalai. Jadi mungkin ada pesan buat yang ingin membuka rumah makan, jika menggunakan cara licik lah ibaratnya ya. Cara licik karena ada tumbal, ada campur tangan jin, dan pasti dukun seperti itu. Nah, menurut kamu baiknya seperti apa kalau kita membuka suatu usaha, terutama rumah makan? Kalau baiknya kalau kita membuka suatu usaha, kita bisa tanya sama ustadz yang apa namanya, yang soleh, ustadz yang soleh, biar bagaimana, apakah kiat-kiat apalah yang bisa mempelajari rezeki. Biasanya yang bisa mendatangkan banyak rezeki itu, apalagi kalau kita membuka suatu usaha, yaitu di dalamnya banyak orang-orang membaca sholawat, ngaji, sholat, terus bersedekah, terus memohonnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar apapun yang kita lakuin itu dilancarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun usahanya, apapun pekerjaannya, itu insya Allah kalau kita cuma berpegang sama Allah, insya Allah Allah lancarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dunia sampai akhirat. Tapi kebanyakan orang juga, saya udah sholat nih, saya sudah baca sholawat, sudah zikir nih, tapi pembelinya atau pelanggannya juga masih kurang, tidak sesuai dengan yang diinginkan lah, seperti itu. Jadi rezeki itu biasanya udah diatur dari sananya gitu. Dari sananya udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membaca sholawat, zikir, sholat itu 30% kita dapat dunia, 70% di akhirat gitu. Ya, artinya lebih rentannya kebanyakan kita dapatnya di akhirat gitu. Oke, mungkin ada yang lebih cepat. Maksudnya doanya lebih cepat terkabul, ada yang lambat tapi akan terkabul juga, dan lebih nikmat pemberian dari Allah daripada dengan cara jalan pintas ya, lewat jalur jin dan dukun seperti itu. Jadi kalau kita cuma jalur cepat itu, tapi hukumnya ke kita sendiri, sengsara kita sendiri. Tapi kalau kita berpegang sama Allah, dapat 2, di dunia kita dapat, di akhirat pun kita dapat. Oke, seperti itu ya guys untuk pesan-pesan dari explore kita malam ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari video kita malam ini. Oke, jangan lupa terus dukung channel kami agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.